Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaini AK10 dengan NIM 153420079, kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, pendidikan nilai dan karakter. Yang kedua, kecerdasan sosial emosional. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran efektif. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah metodologi pengembangan efektif anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Sri Rawanti MPD. Baik, kita masuk di materi awal, yaitu yang mempelajari tentang pengembangan efektif anak usia dini. Topik pembahasan yang pertama ada definisi efektif taksonomi Bloom, yang kedua ranah efektif, yang ketiga keterkaitan ranah efektif dengan ranah kognitif, dan yang terakhir keterkaitan ranah efektif dan ranah psikomotorik. Definisi efektif. Efektif adalah ilmu yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang, baik itu konsep diri, kesehatan mental, dinamika kelompok, pengembangan ego, perasaan, dan juga motivasi. Baik, di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama recitative atau penerimaan, yang kedua responding atau tanggapan, yang ketiga penilaian, menilai atau menghargai, yang keempat organization, dan yang terakhir characterization. Untuk materi yang pertama yaitu pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan karakter pada anak usia dini menjadi lebih penting sebab nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur jauh lebih mudah tertanam pada anak usia dini daripada anak-anak yang lebih besar. Anak-anak usia dini memiliki daya serap yang lebih tinggi dan relatif belum terkontaminasi oleh pengaruh buruk berbagai budaya yang tidak sesuai dengan karakter asli bangsa Indonesia. Perilaku anak ditentukan oleh faktor lingkungan dengan landasan teori conditioning. Ada fungsi bahwa karakter ditentukan oleh lingkungan. Anak akan menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Tentunya ini memerlukan usaha secara menyeluruh yang dilakukan semua pihak, keluarga, sekolah, dan seluruh komponen yang terdapat dalam masyarakat. Pendidikan karakter sangat dibutuhkan agar anak-anak didik mempunyai kepribadian yang luhur. Pendidikan nilai tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi dapat juga dilakukan di keluarga dan masyarakat yang mencangkup teman sebaya dan media massa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik, kemudian kata ini mendapat imbuhan me, sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlunya adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan jika ditambah dengan imbuhan pe dan an, sehingga menjadi kata pendidikan, memiliki arti sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan diartikan sebagai proses membantu, menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata, semacam proses sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri sendiri maupun orang lain. Di Indonesia, pembangunan karakter bangsa menjadi semboyan yang kuat di zaman kepemimpinan Presiden Soekarno. Beliau menyerukan urgensi pembangunan karakter bangsa yang dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang membuat bangsa Indonesia berada dalam kekuasaan, perbudakan, dan penjajahan oleh bangsa lain. Zaman Makmur Asmani menjelaskan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri peserta didik dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Tujuan lain dari implementasi pendidikan karakter dalam setting sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan rasa kebanggaan yang tinggi, serta penuh kekuatan. Karakter merupakan bagian dari ranah efektif. Menurut Andersen 1980,
Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur anak efektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik efektif dapat dilihat dari perilaku atau pembuatan yang ditampilkan reaksi psikologi atau keduanya. Metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan efektif seseorang adalah dirinya sendiri. Namun hal ini menuntut kejujuran dalam mengungkapkan karakteristik efektif diri sendiri. Pada dasarnya, pendidikan karakter adalah proses internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan yang mendidik. Internalisasi diartikan sebagai proses penanaman dan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menjadi keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Nilai dalam masyarakat sangat banyak jumlahnya sehingga pendidikan berusaha membantu untuk mengenali, memilih, dan menetapkan nilai-nilai tertentu sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan untuk berperilaku secara konsisten serta menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Ada 3 elemen nilai, yaitu yang pertama, nilai merupakan ide atau konsep bukan perasaan, sehingga nilai dapat didefinisikan, dianalisis, atau dibandingkan dengan nilai-nilai lain. Yang kedua, nilai berada dalam seseorang yang bebas dari kesadaran diri maupun afirmasi masyarakat. Yang terakhir, atau yang ketiga, nilai lebih terkait dengan sesuatu yang dapat diukur daripada kategori absolut. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kecerdasan sosial emosional. Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada dan anak lebih mengendalikan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Menurut Connie R. Semsut-Jekwan 2000 halaman 149, sosial emosional anak usia dini mempunyai beberapa aspek yang sangat esensial yang perlu dikembangkan. Aspek tersebut meliputi perkembangan emosi dan hubungan pertemanan, perkembangan identitas diri, perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin, serta perkembangan moral. Selain itu, menurut Rita Eka Izati, berpendapat bahwa ada beberapa aspek dalam sosial emosional anak. Penanaman emosi yang baik membutuhkan pola asuh yang tepat sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sosialnya dapat dijadikan kontrol bagi seorang anak. Pola asuh yang sesuai dari ibu yang dominan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dan dapat membentuk keluarga akan membentuk anak yang memiliki kecerdasan sosial yang baik. Menurut Santok 2007, pola asuh di sini dapat diartikan cara merawat dan mendidik anak oleh ibu yang dominan dengan cara yang terbaik, bertujuan menjadikan anak memiliki kecerdasan yang tinggi. Pola asuh ibu yang tepat akan membentuk anak yang memiliki kecerdasan sosial yang positif, kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain, menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan dengan menggunakan kecerdasan sosial. Pada dasarnya, kecerdasan emosi tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kecerdasan sosial, kedua konsep tersebut bersifat kohesif atau menyatu dan tidak dapat dipisahkan secara tegas dan satu persatu. Karena suatu kecerdasan emosi akan terpenuhi oleh individu jika kecerdasan itu terefleksi dan teraktualisasi dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian, perilaku sosial merupakan ukuran nyata kecerdasan emosi, dan sebaliknya, kecerdasan emosi hanya akan terungkap secara faktual jika digali melalui perilaku sosial dan kehidupan anak. Atas kelekatan yang begitu kuat antara dimensi kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial, maka para identifikasi rincian perkembangan maupun unsur-unsurnya kadang-kadang dalam berbagai dokumen sering ditemukan dengan uraian yang menyatu menggunakan judul perkembangan sosial emosional. Uraian tersebut akan semakin banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan berbentuk manual, pedoman pengembangan, termasuk dalam dokumen kurikulum. Kecerdasan emosional seseorang akan dipengaruhi pada kehidupannya di segala bidang, baik itu terdapat prestasi belajar maupun pekerjaannya ketika membina hubungan dengan teman dan masyarakat dalam lingkup sempit maupun luas. Untuk itu, pengelolaan emosi sebaiknya dilakukan sejak anak usia dini yang pada masa itu anak berada pada periode sensitif, di mana pada masa itu anak secara khusus mudah menerima berbagai stimulus dari lingkungannya, sehingga usia dini merupakan
masa yang paling tepat dalam pengembangan kecerdasan emosional. Mengembangkan kecerdasan emosional pada anak tetap harus menggunakan metode bermain, karena dengan metode bermain, anak mudah dan melaksanakan dan tanpa adanya suatu keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Triadna dan Karisma bahwa bermain adalah sarana melatih keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjadi individual yang kompeten. Materi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Efektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, sebab berhubungan dengan kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam dirinya. Dalam batas tertentu memang efektif dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan observasi yang terus-menerus. Hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan karena membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Untuk menilai perubahan, kita tidak bisa terburu-buru menyimpulkan bahwa sikap anak baik, misalnya dilihat dari kebiasaan, bertutur kata, sopan santun, dalam bertingkah laku yang bersangkutan, sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. Mungkin saja sikap itu terbentuk oleh kebiasaan dalam keluarga atau lingkungan keluarga. Strategi pembelajaran efektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Pembentukan dan pengembangan sikap dan moral seseorang peserta didik melalui pendidikan agama di sekolah menjadi sangat penting. Dasar agama untuk membentuk pribadi yang agamis, bertakwa, merupakan kebutuhan rohaniah selain kebutuhan akademis melalui ilmu pengetahuan. Hakikat pembelajaran efektif. Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru berupa kecakapan sikap kebiasaan. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Belajar dalam pengertian yang lain adalah suatu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru, sedangkan belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut disebabkan oleh seringnya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, inti belajar adalah kemampuan seseorang melakukan respon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Sementara itu, proses belajar mengajar adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru agar terwujud kompetensi profesionalnya. Konsekuensinya, guru harus memiliki pemahaman yang utuh dan tepat terhadap konsep belajar dan mengajar. Karakteristik pembelajaran efektif menurut BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada 5 tipe karakteristik efektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.